Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pertanyaan yang bunyinya seperti ini. Bagaimana kalau ada orang yang rajin bersodakoh, sangat suka menolong orang lain dengan hartanya ya, dalam hal harta, sehingga dia terkenal sebagai seorang dermawan, tapi dia tidak sholat. Bila ada yang demikian, mungkin bisa dilihat dari beberapa aspek, bahkan mungkin banyak aspek ya untuk bisa melihat hal seperti ini. Tapi kali ini coba kita lihat dari 3 aspek saja. Aspek yang pertama, di dalam Islam itu ada yang namanya hablum minallah, hubungan kepada Allah, vertikal ke atas ya. Dan hablum minannas, hubungan kepada manusia ke samping, horizontal. Ketika ada orang yang rajin bersedekah, maka hubungan hablum minannasnya ini, hubungan ke sampingnya, hubungan dengan manusia ini pasti akan sangat baik ya, akan sangat baik. Meskipun untuk niat itu kembali kepada hati ya, hanya Allah yang tahu dan si pelakunya yang tahu. Kalau misalnya apakah niatnya lillahi ta'ala ataukah niatnya hanya ingin misalnya mendapat pujian dari orang lain, atau niatnya hanya ingin supaya hubungan dengan manusia ini baik. Nah, ini kembali kepada si pelaku ya. Kemudian hati-hati, sodakoh ini adalah ibadah ghairu mahdhah ya, ibadah yang tidak ditentukan kapan dilaksanakan, berapa besarnya. Jadi ini ibadah yang sangat luar biasa ya, ibadah yang boleh dilakukan kapan saja, ibadah yang boleh dilakukan dengan besaran berapa saja, dan ini pahalanya luar biasa. Tapi di sini perlu kehati-hatian. Hati-hati dengan seringnya bersodakoh, kadang-kadang mendapat pujian. Nah ini kadang-kadang yang bisa membelokkan hati ya. Akhirnya karena seringnya mendapat pujian ini, tujuan semulanya lillahi ta'ala ini menjadi agak bergeser ya. Ini hati-hati. Jadi paling tidak orang yang suka bersedekah itu hablum minannasnya baik, sangat baik. Akan menjadi masalah ketika dia tidak sholat. Artinya apa? Hablum minallahnya, hubungan dengan Allahnya menjadi buruk. Ya padahal hablum minallah dengan hablum minannas ini harus ada keseimbangan. Bila ada orang yang sangat rajin ibadah, rajin sholat, puasa, artinya hablum minallahnya sangat baik, tapi hubungan dengan manusia buruk. Dia misalnya jahat, kemudian tidak disuka oleh para tetangganya dan sebagainya, dia tidak peduli kepada keadaan sosial lingkungannya, ini sangat buruk. Ini juga berdosa. Hablum minallah baik, hablum minannas buruk. Sekarang kalau dibalik, hablum minannasnya baik, tapi hablum minallahnya buruk, tentu saja ini lebih parah, lebih berdosa lagi. Ini termasuk dosa besar ya. Kepada manusia sangat peduli, tapi kepada Allah tidak peduli. Ini dosa yang sangat besar. Itu aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua, Allah memerintahkan kita sebagai muslim untuk kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah, dengan total ya. Jadi kita tidak boleh melaksanakan hanya ya sangat yakin dengan perintah Allah yang satunya, kemudian mengesampingkan yang lainnya, tidak boleh. Jadi harus kafah, harus total ya. Yang ini diterima, yang ini diterima, semuanya harus diterima. Jadi tidak boleh kita hanya menerima salah satu perintah Allah kemudian menolak perintah yang lain. Ini tidak diperkenankan, artinya dia tidak kafah, tidak total dalam berislamnya, hanya separuh-separuh, setengah-setengah. Itu aspek yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga, ini juga menjadi sangat penting. Di dalam Islam, sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting. Apabila ada orang yang rajin sedekah tapi tidak sholat, barangkali dia tidak mengetahui bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Jadi awal pertama nanti pada hari kiamat yang dihisab, yang diperhitungkan oleh Allah
dari seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya ikut menjadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka ibadah yang lainnya menjadi ikut buruk. Jadi yang utamanya ini adalah sholat. Meskipun ibadah yang lain juga sangat penting. Nah, inilah yang disebutkan bahwa hablum minallah harus baik, hablum minallah harus baik, hablum minannas harus baik. Kemudian yang kedua harus kafah. Jadi tidak boleh kita sangat menyukai satu ibadah tapi tidak melaksanakan ibadah yang lain yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi itu yang namanya sholat. Sekali lagi, bahwa nanti pada hari kiamat, ibadah yang pertama kali dihisab, diperhitungkan oleh Allah adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya juga baik. Apabila sholatnya buruk, mau kita sodakoh 1 hari 10 juta setiap hari, tapi tidak sholat, maka sodakoh kita ini juga menjadi suatu ibadah yang buruk. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang kafah, insan yang baik hablum minallahnya dan bagus hablum minannasnya. Jadi komplit, tidak berat sebelah, harus ada keseimbangan di dalamnya. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat. Rajin sodakoh, jangan tinggalkan sholat. Rajin sholat, tapi hubungan antar manusia juga harus baik. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.